Klik tombol subscribe, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Olimpiade Matematikers ya. Pada materi yang pertama, untuk materi Olimpiade, kita akan belajar mengenai persamaan sederhana. Apa saja yang harus kalian kuasai untuk mempelajari persamaan sederhana ini? Yang pertama, kalian harus menguasai PLSP, persamaan linier satu variabel. Yang kedua, kalian juga harus menguasai operasi hitung dari persamaan aljabar. Yang ketiga, kalian juga harus bisa memprediksi suatu nilai ataupun angka. Yang keempat, kalian harus bisa menggunakan metode substitusi dari sebuah persamaan. Nah, itulah kemampuan yang harus kalian kuasai untuk materi pertama kali ini. Oke, sekarang Ibu akan mereview mengenai VLSP dan aljabar. Coba perhatikan, di sini ada sebuah persamaan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, kalian perhatikan ya. Di sini ini ada sebuah persamaan. Kalau di sekolah, persamaan ini termasuk persamaan yang rumit. Tetapi ketika kalian menghadapi Olimpiade, ini termasuk ke dalam persamaan sederhana. Cara menyelesaikannya, kita kalikan dulu. Ya. Kurungnya kita buka dulu, ini dikalikan. Kemudian ini juga sama, kita kalikan. Ya, sehingga hasilnya 4 dikali 2Y itu 8Y ditambah 4 kali 3 12 dikurang 2Y sama dengan 3 kali 4Y itu 12Y, 3 kali 3 itu 9. Kemudian biasa kita pindah ruaskan ya. Nah, kita perhatikan di sini ada 8Y dan 12Y. Mana yang lebih besar? 8Y dengan 12Y. Yang lebih besar bilangannya adalah 12Y. Jadi 12Y ini pindahkan ke sini jadi min 8Y. Kemudian ini kita pindahkan juga, yang ada Y-nya kita satukan 2Y. Ini 12. Nah, 9 kita pindahkan ke ruas. Kurangi 9. Jadi 12 kurangi 9 itu adalah 3. Sama dengan ini 12Y dikurangi 8Y 4. 4 ditambah 2 itu 6Y. Ya. Nah, kemudian ini Y-nya itu harus sama dengan 1, berarti 6Y. Kita bagi dengan 6, karena ini ruas kanan dibagi 6, berarti ruas kiri pun kita bagi 6. Sehingga 3/6 itu kita perkecil jadi 1/2. 6Y dibagi 6 ini habis jadi 1, jadi Y sama dengan setengah. Ya, selanjutnya kita akan melatih kemampuan substitusi dalam beberapa persamaan. Kemudian kemampuan dalam memprediksi bilangan atau angka. Baik, perhatikan soal selanjutnya. Ya, baik, di sini ada dua buah persamaan. Yang pertama 7 ditambah A sama dengan 10, persamaan 1. Yang kedua P sama dengan 8A dikurangi 3, persamaan 2. Di sini yang dicari adalah nilai P-nya. Ya. Persamaan dan persamaan 1 dan persamaan 2 ini saling berhubungan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan selesaikan dulu atau mencari dulu nilai A. Ya, nilai A berarti di sini 7 ditambah A sama dengan 10. Berarti kita pindah ruaskan. A sama dengan 10, ini plus pindah ruas jadi kurang. Jadi A sama dengan 3.
Setelah kita mendapatkan nilai A, maka kita akan substitusikan A ke persamaan kedua. Jadi di sini substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 2. Ya. Persamaan 2-nya adalah P sama dengan 8A dikurang 3. Berarti P sama dengan 8 dikali 3 dikurang 3. 8 kali 3 itu 24 dikurangi 3. 24 kurang 3 itu adalah 21. Jadi jawabannya jadi P sama dengan 21. Soal berikutnya, di sini ada M dan N merupakan bilangan asli. Nah, ini adalah kata kunci bilangan asli. Kalian ingat, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada dua buah persamaan di sini, M tambah N sama dengan 11, M kali N sama dengan 30. Yang ditanyakan adalah M kuadrat ditambah N kuadrat itu berapa? Nah, di sini kuncinya adalah apakah kalian mau mengerjakan, ini kita sebut persamaan 1, yang ini adalah persamaan 2. Apakah kalian mau menyelesaikan persamaan 1 dulu atau persamaan 2 terlebih dahulu? Itu silahkan bebas ya. Nah, di sini Ibu akan menyelesaikan persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu M dikali N sama dengan 30. Karena dia merupakan bilangan asli, maka si perkalian 30 ini kita cari faktor dari 30 ya. Nah, kita cari faktor dari 30. 30 itu perkaliannya bisa 1 kali 30, bisa juga 2 kali 15, bisa juga 3 dikali 10, bisa juga 5 dikali 6, atau ada lagi. Nah, cara mencari faktor kita urutkan dari 1, 2, 3 gitu ya, biar lebih mudah. Nah, inilah faktor dari perkalian 30. Kemudian kita lihat di persamaan 1 yang ini. Persamaan 1 jumlahnya M kali N, M tambah N sama dengan 11. Maka kita cari di sini yang kalau dijumlahkan adalah 11. Kalau yang ini kita jumlahkan, ini kan 31, yang ini 17, yang ini 13, yang ini adalah 11. Nah, ternyata di sini yang menghasilkan 11 itu adalah 5 kali 6. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa M kali N itu adalah 5 kali 6. 5 kali 6 ya. Dimana M-nya boleh, karena di sini tidak ada ketentuan M-nya mau yang mana atau N-nya yang mana, berarti M sama dengan 5 dan N sama dengan 6. Nah, kalau sudah ketemu M dan N seperti ini, kita tinggal masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah M kuadrat ditambah N kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Itu 25 ditambah 36. Jadi hasilnya adalah 61 ya. Jadi jawabannya M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 61. Oke, di sini kalian akan diuji juga mengenai kemampuan perkiraan angka, memperkiraan atau memprediksi angka, dan juga mensubstitusikan angka, ya. Nah, kita punya persamaan seperti ini. Wah, panjang sekali ya persamaannya. Nah, kemudian di sini ada M dan N, itu merupakan bilangan cacah, ya. Tentukan nilai M kali N. Ini pertanyaannya. Nah, di sini ada bilangan cacah. Kalian ingat bilangan cacah itu berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita selesaikan dulu yang pecahannya, ya. Saya tulis lagi di sini. Nah, karena ini ada persamaan, dia ada pecahan,
maka kita akan hilangkan semua pecahannya ini. Biar hilang angka 3, 4 sama 6, ini kita kalikan 12 ya. Di ini kita kalikan 12, karena di ruas kiri kali 12, maka ruas kanan pun kita kali 12 ya. Jadi nanti 12 dikali 2n, 2 tambah n per 3 tuh ya, ditambah 12 dikali m tambah n per 4 ditambah 12 dikali 2n per 6 sama dengan 6 kali 12 itu 72. Nah, kita lihat di sini, ini bisa dicoret. 12 bagi 3 itu 4. Kemudian 12 bagi 4 3. 12 bagi 6 itu 2. Lalu kita kalikan. Ya, kita kalikan. Jadi kita tulis dulu 4 dikali 2 tambah n. Kemudian di sini 4 m tambah n ditambah ya 3 dikali m tambah n, kemudian 2 dikali 2n sama dengan 72. Nah, ini juga aljabarnya, perkalian aljabarnya harus kalian selesaikan. Yang ini juga sama. Oke, sehingga hasilnya 4 kali 2 8 tambah 4n tambah 3m tambah 3n ini tambah 4n sama dengan 72. Nah, ini 8 kita pindah ruaskan ke sini, kemudian n dengan n ya, n dengan n dijumlahkan, kemudian ini dengan ya kayak ini ada berarti kan nih. Ya, ini ada 4n, kemudian 3n dan 4n kita jumlahkan. Kemudian ini 3n ini sendiri 8 kita pindah ruaskan ya. Sehingga diperoleh 4n tambah 3n tambah 4n berarti jadi 11n ditambah 3n sama dengan 72 dikurangi 8. Jadi ini 11n ditambah 3n. 72 dikurangi 8 itu 64. Ya, setelah kalian mendapatkan persamaan seperti ini, 11n tambah 3n sama dengan 64, kita akan kira-kira memperkirakan n-nya itu angkanya harus berapa dan m-nya berapa, sehingga kita bisa menghasilkan nilai 64. Karena dia bilangan cacah, nah kita coba dulu dari n ya. Nah, di sini ada 11n. 11n. Jika ini hasilnya dia harus 64, kalau misalkan n-nya kita ambil 6, maka ini kalau ini kita masukkan ke sini 11 kali 6, ini hasilnya sudah 66. Ya. Ketika n-nya sama dengan 6, ini hasilnya 66, sedangkan diminta adalah 64. Maka untuk n sama dengan 6 ini kita tidak maka untuk n sama dengan 6 ini bukan dugaan angka yang benar, berarti ini salah ya, bukan jawabannya. Sekarang kita coba kalau n-nya 5. Nah, apakah n-nya merupakan bilangan cacah juga? Kita coba masukkan 11 kali 5 ditambah 3m itu sama dengan 64. Berarti di sini 3m-nya 64. Ini 11 kali 5, 55, langsung kita pindahkan. Ya, berarti 3m itu 9. Di sini dapat m sama dengan 3. Oh, ternyata ketika n-nya 5, m-nya itu dapatnya 3. Nah, ini merupakan pasangan bilangan cacah, ya. Nah, bagaimana kalau m-nya 4? Kita coba juga. Berarti 11 kali 4 kita langsung di sini ya. Berarti 44 tambah 3m sama dengan 64. Berarti 3m-nya 64 kurangi 44 itu 20. Nah, 20 dibagi 3 nanti hasilnya itu tidak bilangan cacah tapi merupakan desimal.
Ya, berarti di sini juga bukan. Ini bukan penyelesaian. Kita lanjutkan lagi ke 3. Kalau n-nya 3. Berarti di sini dapat 33 tambah 3M sama dengan 64. Berarti 3M itu 31. Nah, 31 dibagi 3 nanti hasilnya juga bukan bilangan cacah ya, M-nya. Berarti dia salah juga. Kemudian kita lanjutkan kalian kalau 2 bagaimana? Kalau 1 seperti apa? Kemudian 0 juga seperti apa? Ya. Nah, kalau 2 berarti sini 22 tambah 3M sama dengan 64. Terus 3M sama dengan 64 kurangi 22 itu 42. Nah, 42 dibagi 3 bisa tidak? Ya, 42 dibagi 3 ternyata bisa, itu 14. Berarti ini juga merupakan ini bisa ya, yang ini. Kemudian kalau n-nya 1, berarti kalau n-nya 1 jadi 11 tambah 3M sama dengan 64. Jadi M sama dengan 53. 3M sama dengan 53. Nah, ini bisa nggak dia dibagi 3? Nggak bisa ya, berarti ini juga bukan. Gitu. Kalau misalkan kita masukkan lagi 0, karena dia bilangan cacah 0, kita masukkan lagi, ternyata ketika dimasukkan 0 juga bukan. Berarti di sini yang bisa dipakai itu adalah M sama dengan 5 dan M sama dengan 3. Kemudian yang ini juga M sama dengan 2 dan M sama dengan 14. Nah, pertanyaannya adalah M kali N. Tentukan nilai M kali N. Berarti M kali N itu 5 dikali 3. Berarti 15 atau 2 ya, 2 dikali 14. Itu nilainya 70. Jadi jawabannya tentukan nilai M kali N itu bisa 2 penyelesaiannya 15 dan 70. Inilah penyelesaian soal nomor 4. Ya, selanjutnya kita akan coba membahas soal OSK tahun 2019 yang berkaitan dengan persamaan sederhana. Nah, soal yang pertama yaitu seperti ini. Kemudian soal yang kedua yaitu seperti ini. Ya, baik, bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang tadi? Ya, di sini di soal itu adalah keterangannya dia cari persamaan yang memenuhi persamaan bilangan bulat ganjil. Ya. Nah, di sini ada angka semuanya 2019. Kita tahu bahwa 2019 itu merupakan bilangan ganjil. Kalian ingat bilangan ganjil itu kan misalkan 1, 3, 5 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini 1 ke 3 dia selalu bertambah 2. Ini juga sama, selalu bertambah 2. Jadi, jika di sini bilangan ganjil ingin bertemu lagi dengan jika bilangan ganjil ingin menghasilkan lagi bilangan ganjil, maka dia harus ditambah 2. Jadi, jika bilangan ganjil berasal dari bilangan ganjil, itu selalu ditambah kelipatan 2. Ya, selalu ditambah kelipatan 2. 2 ini merupakan bilangan genap. Nah, misal nih, kita ingin dapat 5. 5 itu sama dengan, misalkan dari angka 1 ya. 1 ditambah 2, 2-nya ada 2 kali 2. Nah, di sini mana yang memenuhi? Untuk mencari bilangan ganjil, nah di sini inilah ada 2N ya. 2N. Itu. Jadi ini merupakan bilangan genap. Maka jawabannya adalah C. Ya, di dalam soal tadi itu ada A merupakan himpunan 3 bilangan. Nah, kita misalkan bilangannya itu adalah A, B, C. Kemudian jumlah dari kedua bilangan-bilangannya kita misalkan di sini A tambah B
1209, kemudian A tambah C 1690, kemudian B tambah C sama dengan 2019. Pertanyaannya adalah bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Nah, kita tidak tahu mana yang bilangan terbesar, mana yang bilangan terkecil. Bagaimana cara penyelesaian soal seperti ini? Ibu tambahkan dulu ini semuanya. Ya, berarti nanti ini A-nya jadi ada 2. Jadi 2A. B-nya juga ada 2. C-nya juga ada 2. Nah, kita jumlahkan ini 9 dengan 9, 8. Ya. Ini ke sini 1. Ini hasilnya juga 1. Ini ke sini 1. Kemudian ini 9. 1 1 2 ini 4. Jadi 4.918 ya. 4.918. Nah, ini karena ada angka 2 semua, kita faktorkan, kita keluarkan angka 2-nya sehingga ini A tambah B tambah C. Ada yang belum paham mengapa seperti ini? Coba kita lihat. Karena dia di depannya ada angka yang sama, ini angka 2, maka angka 2-nya kita tuliskan di luar tanda kurung, kemudian tanda kurung. Maka kalau ini 2A dibagi A hasilnya A, 2B dibagi A, 2 hasilnya B, 2C dibagi 2 hasilnya C, gitu ya. Nah, sama dengan berarti ini tinggal kita bagi A tambah B tambah C sama dengan 4918 dibagi 2. Maka hasilnya, nah jadi hasilnya adalah 2459. Nah, kita sudah punya modal persamaan ini. Oke, kita mau cari apa nih? Dari sini kita udah punya persamaan. Kalau A tambah B itu 1209, kalau A tambah C itu 1690, kalau B tambah C itu 2019. Nah, kita tinggal substitusi ya, kita substitusikan. Jadi ini A tambah B tambah C sama dengan 2459. Kalau mau nyari C, kalau kita mau nyari C, berarti A tambah B-nya yang ini diganti sama 1209. Kita ganti ini tambah C sama dengan jadi dapat C-nya dikurangi berapa enggak? Oke. Ini hasilnya adalah 1250. Nah, kemudian kalau kita mau mencari B berarti kita sudah tahu A tambah C 1690. Ini 1690 tambah B sama dengan 2459. Ini pindah ruas sehingga menghasilkan nilai B-nya seperti ini, 769. Begitu juga kita mau mencari A. Kalau nyari A berarti kita masukkan yang B tambah C ya. B tambah C-nya 2019 ditambah A, ini B tambah C, ibu ulangi lagi, B tambah C itu 2019 ditambah A sama dengan 2459. Di sini kita pindah ruaskan sehingga menghasilkan 440. Nah, pertanyaannya adalah berapakah bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil? Berarti ini bilangan terbesar, yang ini bilangan terkecil ya. Maka hasilnya 1250 dikurangi 440. Hasilnya adalah 810. Ya, jadi jawabannya adalah 810. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Para matematikers, kemampuan apa yang harus kalian bisa di materi persamaan sederhana? Masih ingat? Oke, berarti 1. Kemampuan kalian menyelesaikan persamaan linear 1 variabel. Yang kedua itu tentang operasi hitung aljabar. Yang ketiga, kemampuan kalian dalam mensubstitusikan angka atau bilangan. Dan yang terakhir adalah kemampuan kalian dalam memprediksi atau memperkirakan nilai suatu angka.
Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihannya ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.